Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DSP pencinta Timnas, pencinta STY. Kali ini DSP akan mengulas berita dari kompas.com, berita yang sudah lama sekali, yaitu sederet alasan tersirat dari pemecatan STY sebagai pelatih Timnas Indonesia, ditulis pada tanggal 6 Januari 2025 lalu pukul 17.18 oleh Adil Nur Salam, Palupi Annisa Auliani. Kenapa berita ini kami ulas? Karena tanda tanya besar yang masih ada sekarang di hati masyarakat Indonesia, tanda tanya besar kenapa STY dipecat, tanda tanya besar kenapa masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak masih mendukung STY untuk melatih Timnas kembali, tetapi PSSI belum mau dan bahkan menutup pintu menyampaikan bahwa STY adalah masa lalu. Kita harus move on. Makanya kami ajak masyarakat untuk membaca berita ini kembali dari kompas.com. Kompas.com, alasan PSSI memecat STY dari kursi pelatih Timnas Indonesia tersirat dalam paparan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemecatan STY diumumkan Erick pada Senin 6 Januari 2025 di Jakarta. Dalam konferensi pers PSSI rencana baru perkembangan Timnas Indonesia di tahun 2025, ET memaparkan dinamika yang kompleks. Muncul beberapa laga melawan Cina. Muncul sebelum laga melawan Cina. Tepatnya ketika Indonesia gagal menang dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2006. Kalau menurut Sobat DSP, ada enggak kira-kira kesalahan STY waktu kita melawan Bahrain? Memang ada. JJ sendiri mengakui di channel YouTube masih kurang kalau nggak salah, itu menyampaikan bahwa ada kesalahan taktik yang dilakukan STY pada saat melakukan pergantian pemain di babak kedua. Namun pelatih bisa salah. Malam tadi Guardiola juga salah, menurunkan starting line up dan mengganti pemain yang terlambat, sehingga apa yang terjadi? Laju dari Manchester City yang menang di 5 pertandingan terakhir terhenti di kandang Aston Villa, Villa Park. 1-0, menyakitkan, sama seperti Irak. Isu yang mencuat, dinamika ruang ganti Timnas Indonesia dirasakan sudah tak selaras antara pelatih dan pemain-pemain yang didominasi berkarir di Eropa. Isu yang mencuat, dinamika ruang ganti Timnas Indonesia dirasakan sudah tak selaras antara pemain dan pelatih dan pemain-pemain yang didominasi berkarir di Eropa. Berarti kalau pemain-pemain berarti banyak ini. Tapi kita nggak pernah dengar ya. Walaupun ada isu yang disampaikan oleh pengurus Semen Padang, siapa namanya tuh? Kawan-kawan yang dari Sumatera Barat, anggota DPR, Andre Rosiade. Beliau menyampaikan bahwa ada isu salah satu pemain yang bernama X gitu kan. Tapi satu pemain, kalau yang beliau sampaikan di sini di beritanya pemain-pemain. Berarti seolah-olah banyak pemain yang tidak lagi menyukai STY, tidak lagi suka dilatih oleh STY. Imbasnya timbul riak-riak saat hitung-hitungan Indonesia melawan Cina seharusnya bisa dimenangi. STY malah merotasi skuad yang tampil apik, hampir menang melawan Bahrain. Iya, memang ada seperti itu. Tapi kan saat itu dia pelatih. Meskipun ya tidak sepenuhnya kesalahan dia juga. Pan Kapten Jai Itses bahkan dicopot kembali ke tangan Asnawi Mangku Alam. Hasilnya kekalahan 1-2 pun diterima dari Cina dalam laga 15 Oktober 2024. Ban Kapten. Memang kapten utamanya kalau tak salah JJ sampaikan adalah Asnawi Mangku Alam. Jai Itses itu hanyalah co-kaptennya. Wakil kapten. Apabila Asnawi bermain, tentu selaku yang junior, baik dari segi umur maupun dari caps di timnas,
tentu Jai Itses masih kalah dari Asnawi, makanya kapten utama tetap Asnawi, yaitu yang disampaikan JJ ya. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kami mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, ujar Erick Thohir. Tapi ini sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan mungkin sebelum Indonesia lawan Cina. Tetapi waktunya terlalu mepet, ucap ET. Ini starting Indonesia versus Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi 2026 zona Asia, Jumat 15 November. Stadion GBK ini yang masih ditangani oleh STY. Belum ada Emil. Berdasarkan pemaparan tersebut, niatan mendepak STY artinya sudah tercetus sejak match day keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina itu. Namun bagi PSSI saat itu dianggap bukan waktu yang tepat mengeluarkan STY hingga keputusan diambil pada 6 Januari 2024 nih. 6 Januari pun bukan timing yang tepat. Di mana alasan kita memecat STY. Poin Australia 7 di peringkat kedua, notabene lolos langsung. Indonesia berada di rank 3 waktu itu dengan poin 6 hanya berjarak 1 poin. Kemudian pertandingan setelah 6 Januari tersebut adalah melawan Australia di kandang Australia. Kalau mungkin ditangani STY, hasilnya bisa saja draw. Kalau masih draw, tentu masih bisa diperdebatkan posisi Indonesia di klasmen nantinya di akhir round 3. Siapa tahu Indonesia masih bisa lolos langsung tanpa harus melalui round 4. Yang terbaik ya hari ini karena kita masih punya waktu 2,5 bulan untuk persiapan. Saya tidak mau ambil keputusan yang hasilnya tidak baik, jelas Erick. Ya, sekarang kawan-kawan sendiri tengok hasilnya seperti apa akibat keputusan 6 Januari 2024 nih. Setelah evaluasi dan perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup, tidak tergesa-gesa dengan dinamika terjadi di laga Indonesia versus Cina, sambungnya. Alasan lain yang juga tersirat, PSSI ingin memperbaiki komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain. STY punya kelemahan tidak bisa berbahasa Inggris sehingga menggandakan asistennya saat berkomunikasi dengan para pemain. Saya rasa selama dia menangani timnas 5 tahun, kendala tentang komunikasi ini belum pernah terdengar. Tapi kita tidak tahulah apa yang terjadi. Hal ini dianggap menjadi sebuah kendala dan masuk daftar ulasan PSSI untuk mengevaluasi STY. Selagi peluang lolos Piala Dunia 26 masih ada, sudah pupus. Kami melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ucap Erick. Kami melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ucap Erick. Kalau gitu nggak usah ada pelatih. Kalau mesti harus selalu disepakati. Itulah gunanya pelatih mengambil keputusan. Pemain boleh mengusulkan, boleh memberi masukan, tetapi masalah keputusan apakah dilakukan atau tidak, itu adalah hak pelatih. Komunikasi lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, kata dia. ET menekankan sekali lagi faktor komunikasi antara pelatih dan pemain yang perlu dibenahi. Komunikasi yang akan menunjang taktik berjalan dengan baik. Masalah komunikasi adalah salah satu isu yang kami perhatikan. Tentu kami juga merasa butuh pelatih yang bisa cocok dari segi taktik, tandasnya. Iya, cocok lah. 4-2-3-1, 4-3-3, hasilnya apa? STY kemarin di Arab 1 poin. Di GBK 2-0 kita pantai Arab Saudi. Apa yang terjadi? Itulah. Terima kasih perhatian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DSP. Jaga persatuan, dukung PSSI. STY is back.